Sepak bola di tanah air sedang berada dalam titik didih tertinggi. Setelah menunjukkan performa menjanjikan di bawah arahan arsitek taktik John Herdman pada FIFA Matchday Juni 2026, tim nasional Indonesia tidak memiliki waktu untuk bersantai. Skuad Garuda akan kembali disibukkan oleh turnamen regional 2 tahunan yang selalu membakar emosi publik, Piala AFF 2026, yang dijadwalkan bergulir dari akhir Juli hingga Agustus mendatang. Namun, di balik optimisme tersebut, tersimpan sebuah dilema klasik yang kembali menghantui koridor PSSI. Turnamen Piala AFF bukanlah bagian dari kalender resmi FIFA. Konsekuensinya sangat jelas. Klub-klub profesional, terutama yang merumput di benua Eropa, memiliki hak mutlak untuk menolak melepas pemain mereka ke tim nasional. Tanpa adanya kewajiban dari FIFA, sangat mustahil melihat nama-nama besar yang berkarir di Eropa mengenakan jersey merah putih di ajang regional ini. Kenyataan pahit inilah yang memaksa tim kepelatihan Indonesia untuk memutar otak. Prediksi pun bermunculan bahwa Indonesia bakal menurunkan skuad keduanya. Skuad ini nantinya akan didominasi oleh mayoritas talenta lokal yang berkompetisi di BRI Super League, dikombinasikan dengan beberapa pemain yang merumput di Liga-Liga Asia Tenggara. Langkah ini menjadi panggung pembuktian sekaligus ujian komprehensif untuk melihat seberapa dalam kedalaman skuad depth yang dimiliki Indonesia ketika pilar utamanya absen. Poros baru naturalisasi non-keturunan. Di tengah keterbatasan komposisi pemain akibat regulasi non-FIFA tersebut, angin segar berembus dari jalur hukum keimigrasian. Proses naturalisasi pemain asing tanpa darah keturunan, jalur murni berdasarkan masa tinggal, kini kembali menggeliat. Selama beberapa tahun terakhir, PSSI memang sangat fokus mencari pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia. Langkah tersebut sukses besar, bahkan saking melimpahnya talenta keturunan, susunan starting line-up utama timnas Indonesia bisa diisi sepenuhnya oleh mereka dari posisi kiper hingga penyerang. Namun, regulasi FIFA juga membuka celah lain, yaitu menaturalisasi pemain asing murni yang sama sekali tidak memiliki pertalian darah. Syaratnya sangat berat, yakni sang pemain wajib tinggal dan bekerja di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut tanpa terputus. Sejarah mencatat, jalur melelahkan ini pernah melahirkan pahlawan masa lalu seperti Christian Gonzalez, Greg Nwokolo, hingga Victor Igbonevo. Keberhasilan historis Gonzalez sebagai mesin gol menakutkan, mendasari keyakinan bahwa jalur ini masih sangat layak untuk dieksplorasi kembali. Kini, babak baru resmi dibuka lewat duo penyerang ganas asal Brasil yang memperkuat Malut United, Ciro Alves dan David da Silva. Keduanya dilaporkan tengah berada di fase akhir proses perpindahan kewarganegaraan demi bisa berkontribusi lebih jauh bagi sepak bola nasional. Ciro Alves diketahui telah mengajukan permohonan naturalisasinya melalui kantor wilayah Kemenkumham Maluku Utara sejak awal Desember 2025. Ciro memenuhi syarat menetap karena telah berkarir di Indonesia lebih dari 5 tahun sejak 2019. Ia juga dikabarkan siap melepas kewarganegaraan Brasil demi loyalitas kepada Indonesia. Meski kini telah berusia 37 tahun, performa fisik dan ketajamannya di atas lapangan, baik bersama Malut United maupun Persib Bandung, tetap berada di level tertinggi. Sementara itu, rekan setimnya, David da Silva, berjalan beriringan dalam proses hukum yang sama. Bomber berusia 36 tahun ini membawa modal mentereng sebagai top skor murni di kompetisi Super League musim ini. Ketajaman klinis David da Silva adalah jawaban mutlak atas kebutuhan lini depan Indonesia yang selama ini kerap kurang klinis memanfaatkan peluang. Efek domino Taisei Marukawa. Gelombang ketertarikan pemain asing tidak berhenti sampai di situ. Nama bintang asal Jepang, Taisei Marukawa, menjadi nama terbaru yang siap menyusul Ciro dan DFS untuk menjadi WNI. Kabar mengenai potensi naturalisasi Marukawa mulai berembus kencang pada Mei 2026, momentum krusial di mana sang pemain tepat menandai 5 tahun masa tinggal dan berkarirnya di tanah air.
Marukawa pertama kali menginjakan kaki di Indonesia pada Mei 2021 saat dikontrak oleh Persebaya Surabaya dari Liga Malta. Dan hingga kini, ia masih konsisten bermain di Super League bersama Dewa United. Mengenai peluang menjadi WNI, Marukawa mengaku jika kemungkinan itu bisa terjadi. Ia menegaskan siap membuka peluang tersebut jika federasi menginginkan dan ada pihak yang bersedia membantu menjembatani proses hukumnya. Jika proyek ini terrealisasi, keuntungan bagi timnas Indonesia akan sangat masif. Berbeda dengan Ciro atau David da Silva yang sudah berada di fase akhir karir, Marukawa saat ini berada di usia emas seorang pesepak bola, yaitu 29 tahun. Kualitas visi bermain dan kelincahannya telah teruji secara sahih dan bisa menjadi aset jangka panjang yang sangat berharga. Keep me company. And talk to me. Dari tiga nama tersebut, Ciro Alves dan David da Silva memiliki probabilitas paling tinggi untuk segera melakoni debut karena berkasnya sudah diproses, sementara Marukawa masih dalam tahap rencana. Oleh karena itu, momen Piala AFF akhir Juli nanti menjadi waktu yang sangat tepat untuk mengintegrasikan Ciro dan DDS ke lini depan Indonesia guna mengatasi krisis penyerang berkualitas. Keduanya akan dimanjakan oleh umpan-umpan berkelas dari Tom Hai yang diproyeksikan menjadi jenderal lini tengah sekaligus mentor skuad AFF ini. Jika membedah prediksi kedalaman skuad lapis kedua Indonesia, komposisinya tampak sangat kompetitif. Di sektor penjaga gawang, ada nama Nadeo Argawinata, Teja Paku Alam, dan kiper muda Cahya Supriyadi. Jantung pertahanan akan dikomandoi oleh Rizky Ridho bersama Jordi Amat, Muhammad Ferrari, dan Wahyu Prasetyo. Untuk posisi bek sayap, ada Doni Tripamungkas, Sandy Walsh, Eliano Reinders, hingga Shane Patinama. Lini tengah akan diisi oleh Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Arkan Fikri, dan Raihan Hanan. Sementara di lini serang, selain Ciro dan DDS, tersedia opsi seperti Egy Maulana Fikri, Stefano Lillipali, hingga Excel Runtukahu. Melihat komposisi ini, Rizky Ridho menegaskan bahwa Indonesia tidak akan main-main di Piala AFF tahun ini. Pemain Persija itu meminta dukungan penuh dari para supporter dan meminta semua fans untuk percaya kepada taktik pelatih John Hartman serta kerja keras para pemain demi membawa pulang trofi juara. Menatap Piala Asia 2027 bukan lagi tim gampangan. Persiapan matang di Piala AFF pada dasarnya adalah batu pijakan menuju tantangan yang jauh lebih megah, Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Berdasarkan hasil undian, Indonesia tergabung di grup F yang merupakan grup neraka bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Pengamat sekaligus pelatih nasional, Divaldo Alves, menilai persaingan menuju fase gugur bakal berjalan sangat sengit. Jepang, dengan tradisi kuat dan ambisi merebut kembali tahta sejak 2011, akan menjadi lawan terberat bagi Jai Idzes dan kolega. Sementara Qatar datang dengan status juara bertahan 2 edisi terakhir, 2019 dan 2023, yang punya mentalitas turnamen sangat sukses. Namun, Divaldo optimistis karena kualitas timnas Indonesia saat ini sudah jauh berkembang berbeda ketimbang beberapa tahun lalu. Pondasi kokoh ini terbukti dari keberhasilan timnas U23 menembus semifinal Piala Asia U23 2024, di mana para pemain dari skuad tersebut kini menjadi andalan di tim senior. Kombinasi talenta lokal yang matang dengan kehadiran para pemain naturalisasi berkualitas membikin kedalaman skuad Garuda semakin disegani. Indonesia kini bukan lagi tim gampangan atau sekedar pelengkap di level Asia. Menurut Divaldo, duel kontra Thailand dan Qatar akan sangat menentukan kans Garuda. Jika sukses meraih hasil positif melawan dua negara tersebut, peluang Indonesia untuk lolos ke babak knockout, baik sebagai dua tim teratas grup maupun melalui jalur peringkat 3 terbaik, akan terbuka sangat lebar.
Perjalanan dari Piala AFF hingga panggung elit Piala Asia 2027 menjadi bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia siap mengukir tinta emas baru di level internasional.